Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat, warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih pada yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk berbagi ya. Hari ini saya coba mau sharing pertama yang berkaitan dengan uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan aplikasi statistik SPSS. Kemudian, jika memungkinkan, kita juga akan berkenalan dengan software statistik yang lainnya, yaitu salah satunya itu SEM Smart PLS. Yang berikutnya itu berkenalan dengan tabulasi data dalam Smart PLS. Kemudian bagaimana kita menggambar desain kerangka pemikiran dalam sebuah penelitian dengan menggunakan aplikasi Smart PLS. Dan juga uji validitas nantinya di Smart PLS itu kira-kira seperti apa. Nah, ini adalah materi yang saya coba sharingkan pada kesempatan kali ini. Barangkali apa yang disaringkan dan dibagikan pada hari ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Ya, nah kita coba kemarin sudah masuk pada konteks tabulasi data. Ya, tabulasi data itu kalau di SPS itu tabulasi datanya kan berbeda, otomatis berbeda ya dengan tabulasi data yang ada di Smart PLS nantinya. Nah, saya coba sharekan tabulasi data di SPS itu seperti apa dalam tabel Excel-nya. Nah, ini adalah saya coba sharing ya. Semoga terlihat ya. Oke, di sini sudah tampak ya. Terlihat di sini ada sharing. Nah, ini adalah tabulasi data. Jadi ketika kita telah selesai kuesioner, membuat kuesioner kita akan melakukan kolek data, itu menyebarkan kuesioner kita kepada responden, di mana tempat kita meneliti. Ya, siapa responden kita. Nah, responden tersebut yang menjawab setiap pernyataan yang ada dalam kuesioner kita. Nah, hasil dari jawaban daripada para responden itu kita buat dalam rekapan yang dikenal dengan, nah, kita beri nama dengan namanya tabulasi data. Nah, ini adalah bentuk sampel, contoh tabulasi data untuk SPSS ya. Nah, di sini ada variabel komitmen, saya singkat dengan C1 ini adalah pernyataan, kuesioner pertama, kuesioner kedua dari komitmen, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nah, diisi angkanya, di sini ada beberapa variabel. Dan saya coba mengambil salah satu sampel ya, kita coba ambil salah satu sampel untuk memberikan penilaian yang berkaitan dengan validitas dan reliabilitas dalam dalam konteks SPSS ya. Nah, langkah setelah kita punya tabulasi data, kemudian kita membuka aplikasi. Aplikasi software SPS-nya itu seperti apa. Nah, saya coba sharingkan aplikasi untuk SPS-nya ya. Saya coba cari dulu, bentar. Oke, kita lihat. Jadi, bentar ya. Nah, SPSS. Oke, saya coba buka. Ini aplikasinya sudah terbuka ya. Kita sambil santai saja ya. Kita sambil santai saja. Di sini eh, tidak terlalu kelihatan formal. Mudahan sangat-sangat berguna dan bermanfaat. Saya sharing. Nah, ini eh, saya sharing software statistik SPS yang sudah terbuka. Artinya lembar kerja SPS-nya sudah terbuka. Nah, di mana kita menyimpan tabulasi data untuk SPS tadi, itu kita dapat memanggilnya. Dan dengan memanggil itu dengan mengklik di sini boleh dari file, di sini ada file, open boleh, atau langsung pada konteks yang ini. Ya, nah itu kita klik, kita cari tabulasi data, saya menyimpannya itu di desktop, kemudian filenya itu ada di Ngopas itu, nah di sini ada SPSS statistik, kita menyimpan dalam bentuk Excel, kita cari Excelnya. Klik Excel, pilih tabulasi data yang kita beri nama dengan tabulasi data SPSS.
Oke, setelah semua dilengkapi, kita open. Ya, nah kita open. Sorry, ini belum terbuka kayaknya ya. Oke, panggil. Oke, next. Kita open Excel. Oke, saya close dulu. Tabulasi data SPSS. Nah, ini adalah bentuk tabulasi data SPSS. Kita klik OK ya. Nah, kita klik OK, dia akan muncul atau tampil yang seperti ini. Sorry, kita share lagi. Dia akan tampil ke dalam bentuk yang seperti ini. Bentar ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah tabulasi data yang kita panggil dari Excel tadi. Nah, kita bisa mengcek lagi pada di bagian bawah kiri, itu ada namanya data view dan juga variabel view ya. Nah, kalau kita klik variabel view, ini diisi. Nah, ini belum saya rubah dengan measure-nya. Ini bisa diganti ya. Contoh di sini kita gantikan dengan skala. Ini teman-teman bisa menggantikannya dengan skala. Skala, ya. Nah, kita mengambil contoh sampel yang sederhana saja itu untuk komitmen itu ada 13 pernyataan. Example di sini ada 13 pernyataan ya. Nah, ini sudah kita lengkapi seperti ini. Pada pertemuan yang lalu itu kita bicara tentang analisis deskriptif. Nah, konteks hari ini kita coba tentang validitas ya. Nah, setelah dapat hal seperti ini, kita dapat melakukan langsung pada proses analyze. Nah, di sini ada menu di atasnya itu, toolbarnya itu ada menu analyze. Kita dapat mengklik yang namanya skala di sini. Nah, di skala itu ada yang namanya reliability analysis. Kita klik reliability analysis, semua variabel, item, kuesioner tadi yang 13, itu kita blok, kita pindahkan ke kolom item pernyataannya. Nah, kemudian kita klik statistik. Dari statistik itu ada pilihan deskriptifnya untuk item, skala, ya. Ini boleh, mau pakai min juga boleh. Kalau tiga ini juga it's okay. Nah, kita klik continue, kemudian klik OK. Nah, kemudian dia akan tampil, muncul yang namanya hasil reliabilitas dan validitasnya. Ya, yang mana hasil reliabilitasnya? Ini mungkin kelihatan enggak ya? Saya coba share lagi. Setelah kita klik, dia akan tampil seperti ini. Ya. Nah, kita coba perhatikan cermati bersama-sama. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini kalau diperhatikan di sini ada 30, NIL sampel 30, tidak ada yang miss sampelnya, tetap 30. Nah, di sini ada reliabilitas statistik di kerombat alfanya. Nilai kerombat alfanya itu 0,882 dari 13 item tadi. Nah, ini untuk reliability-nya. Nah, kemudian untuk validity-nya kita dapat melihat pada poin ini. Ada item total statistik. Ya, pada item total statistik ini di bagian corrected item total correlation. Ini adalah eh, bagian dari penentuan untuk validitas daripada masing-masing item pernyataan kuesioner kita. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin dua hal ini akan saya coba pindahkan ke Word, ya. Cara memindahkan ke Word-nya itu bisa disimpan secara langsung atau kita copy paste. Ini saya coba copy paste hasil dari klik ya, saya klik kanan, saya copy, saya akan pindahkan ke dalam bentuk Word ya, Word yang sudah saya sediakan tadinya tentunya. Kemudian juga saya akan pindahkan, nanti akan saya tampilkan, saya akan pindahkan item total statistic correlation-nya, copy, kemudian saya pindahkan, paste ke Word. Nah, kemudian kita coba share hasil Word-nya. Karena saya sekarang mau menguji coba pen saya ya. Nah, ini adalah hasil yang sudah saya convert, sudah kita convert ke dalam bentuk Word-nya. Oke ya. Nah, kita coba melihat ini ya. Nah, kita coba melihat yang ini. Nah, ini adalah bagian dari
hasil validitasnya. Apakah variabel kita itu reliable apa tidak, itu dapat dilihat dari sini. Ini terkait dengan reliabilitasnya, ya, reliabilitas. Oke. Yang terkait dengan reliabilitasnya. Nah, ini biasanya itu ada ketentuannya, apakah reliabilitasnya itu cukup, kemudian sedang, atau tinggi, ya, atau bahkan di sini rendah tingkat reliabilitasnya. Nah, itu dapat dilihat dari basis teori. Ya, ini yang berkaitan dengan reliabilitas dalam konteks SPSS. Kemudian menentukan validitas, validitas daripada setiap kuesioner pernyataan yang kita buat. Nah, validitas itu kita tentukan dari corrected item total correlation-nya yang di sini. Ya. Nah, angkanya itu adalah angka ini. Ini adalah angka daripada T statistiknya. Ya. Nah, angka T statistik ini akan kita coba bandingkan dengan yang namanya T tabel. Ya, nanti ada T-tabelnya, silakan nanti dilihat T-tabelnya seperti apa. Nah, yang jelas itu bahwasanya itu adalah eh, angka yang di sini itu harus lebih besar dari T-tabelnya, dari T-tabel. Nanti bisa dilihat dari T-tabel. Nah, ada beberapa teori, ya, ada beberapa teori dalam konteks tertentu apabila sampelnya itu lebih besar, sampelnya besar ya, itu dapat menggunakan teori dengan kategori seperti ini, bahwasanya itu lebih besar dari 0,3. Nah, kita perhatikan angka-angka yang ada di sini. Apakah lebih besar dari 0,3? Kalau sampel 30 biasanya itu adalah 0, kalau T-tabelnya itu adalah 0,361, ya. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, seperti ini contohnya, COM1 ini kan di bawah 0,361. Berarti ini tidak valid. Kasih keterangan yang seperti ini tidak valid kalau kita perhatikan, ya. Nah, ini tidak valid dia, ya. Nah, kita cari lagi. Oh, yang lain ternyata valid. Nah, kalau jumlah ini jadi ada dua ketentuan, dua hal yang dapat dilakukan dalam menentukan validitas daripada instrumen, ya, instrumen pernyataan yang kita buat, kuesioner kita. Pertama, melihat dari T statistik berbanding T tabel, di mana T statistiknya harus lebih besar daripada T tabel. Misalnya T statistiknya 0,597, T tabelnya 0,4, berarti dia valid. Seperti itu. Bikin kolom keterangan untuk menyatakan instrumen yang bersangkutan valid. Kemudian yang kedua dengan berdasarkan teori. Ini ada pendapat teori, bisa dilihat dari beberapa buku ya. Apabila T statistik lebih besar dari 0,3. Nah, kita ini lebih mudah mengingatnya berbanding kita harus melihat tabel seperti itu. Nah, ini konteks dalam menentu validitas. Nanti bagaimana treatmentnya untuk saat ini secara sederhana untuk kajian eh, biasanya untuk kajian sederhana ya. Kalau untuk pretest itu akan ada tindak lanjutinya, tindak lanjutnya. Misalnya, oh variabel apa kuesionernya ini tidak valid gitu. Nah, ada yang beberapa melakukan treatment, yaitu berupa perbaikan kuesioner atau melakukan penelusuran terhadap item kuesioner yang bersangkutan. Kenapa dia tidak valid? Ya, dengan berbagai macam cara dan berbagai teknik seperti itu. Nah, tapi dalam konteks pretest sebelum melakukan tes yang sebenarnya. Oke, ada juga yang langsung meniadakan, yang tidak valid berarti dihilangkan atau tidak diikut sertakan dalam proses eh, olah data selanjutnya. Ya, nah ini dua hal dalam konteks validitas dan reliabilitas. Mungkin hari ini untuk SPS kita bahasnya sampai di sini. Karena nanti kita akan coba lanjuti pada konteks bagaimana kalau kita melihat dari konteks Smart PLS seperti itu. Oke ya, nah nanti bisa kita diskusikan. Nah, saya coba sharing pada bagian yang kedua sesuai dengan materi kita itu yang berkaitan dengan berkenalan dengan
Smart PLS. Smart PLS itu seperti apa? Seperti itu ya. Nah, kita coba melihat tabulasi data. Bagaimana kita mendesain, merancang tabulasi data untuk proses di Smart PLS. Saya sharingkan tabulasi datanya. Oke, sebentar. Tabulasi data. Nah, ini PLS. Ya. Nah, kita dapat melihat ini salah satu contoh tabulasi data yang sudah diinput ke dalam Excel, tapi untuk data PLS. Nah, data Smart PLS seperti ini. Tidak jauh berbeda dengan tabulasi data yang ada pada SPSS. Hanya saja di SPSS ketika melakukan uji korelasi ataupun uji regresi nanti akan ada total dari setiap item. Nah, ini cukup banyak ya. Di sini ada beberapa variabel item daripada variabel komitmen, kemudian ada motivasi, ada job satisfaction, dan juga culture, kemudian ada performance. This is for example, ini cuma untuk sampel saja, ya, untuk sampel saja. Nah, data dari Excel ini perlu dipindahkan untuk penggunaan data di Smart PLS. Bagaimana caranya? Ya, kita klik file, kita simpan seperti ini, file. Nah, kemudian kita simpan. Saya coba menyimpannya di Zoom Kopas, nanti ada Save As, kemudian Kopas. Nah, simpan bentuk file dalam bentuk yang namanya CSF, deleted. Kelihatan enggak? Ada CSF, deleted. Ya. Nah, kemudian kita klik. Kita klik, dia akan tersimpan di sini. Ini ya, tersimpan tabulasi data PLS. Kemudian kita save. Ya, kita save. Oke, kalau sudah kita save, nanti dia akan tersimpan. Karena itu yang akan kita pakai datanya, tidak dari data ORI dari Excel-nya. Karena Smart PLS akan membaca data yang bersangkutan. Saya cek data lagi. Ya, sudah masuk ya. Oke, nah sekarang setelah kita menyimpan datanya, kita cek, kita akan coba membuka aplikasi Smart PLS-nya. Nah, bagi yang sudah memiliki aplikasi Smart PLS, bagi yang belum nanti barangkali akan boleh ya, boleh dicoba untuk mendownload aplikasinya ya. Saya coba membuka yang ada di handphone saya. Nah, kebetulan saya menggunakan aplikasi Smart PLS 3. Nanti saya kasih juga tunjuk-tunjuknya untuk eh, aplikasi yang dua ya. Nah, yang dua ya. Nah, yang dua eh, coba deh. Oke. Nah, mungkin di sini di sana apa tidak kelihatan di share-nya ya. Jadi saya kasih project dulu. Project di sini misalnya tes eh, ngopas ya. Tes ngopas untuk memasukkan pada aplikasi di situ ada ketentuannya untuk membuat namanya dulu ya. Nanti saya coba share. Oke, sekarang mungkin kayaknya sudah dapat saya share ya. Sebentar ya. Oke. Nah, saya coba share untuk aplikasi. Nah, seperti ini. Aplikasi Smart PLS-nya ya. Nah, di aplikasi Smart PLS ini di sini ada tes ngopas ya. Tes ngopas ini yang kita coba membuat rancangan atau desainnya ya, desainnya. Nah, kita coba double klik di tes ngopas. Ini kan formasi sampel. Ketika klik di ngopas, perhatikan di bagian kanan itu ada namanya grid. Grid ini adalah garis, dia akan bentuk garis. Kalau kita hilangkan, dia akan hilang. Grid, ya. Nah, ada beberapa tombol item barangkali. Perhatikan ya. Tombol item di sini ada latent variable, connect, ini untuk membuat gambar. Ya, membuat gambar bundar-bundarnya, kerangka pemikirannya, kemudian untuk menghubungkan. Kita ambil satu contoh, ambil dari membuat gambar dulu. Nah, gambaran ukurannya sederhana. Contoh nih ya, kita mengambil 3 variabel saja. Klik, kemudian kita gambar. Hitung aja kolomnya. 1, 2, 3, 4, 5. Supaya dia sama. 5,
ke atas, 5 ke bawah. 2, 3, 4, 5. Ya, ini 1. Nah, kemudian kita buat lagi 1. Contoh, 1, 1. Ya. Nah, sudah kita punya 3 nih. Nah, 3 kalau kita mau mengatur tata letaknya ya silakan kita atur. Tapi kembali ke select. Select, kemudian kita buat nih, kita gambarlah seperti yang kita kehendaki tata letaknya. Nanti untuk coba membuat warnanya juga silakan, ya. Nah, kita coba menghubungkan. Ada yang namanya di sini connect. Connect ini adalah menghubungkan antara variabelnya. Perhatikan. Ini variabel 1 kita hubungkan ke variabel 2. Variabel 1 kita hubungkan ke variabel 3. Variabel 2 kita hubungkan ke variabel 3. Dia akan berbentuk seperti ini. Ya. Nah, contoh, terus bagaimana kita memanggil indikator tadi? Nah, ini kita coba cara merubah name ya. Latihan variabel ini kita rubah namanya. Contoh, saya kasih nama di sini, klik kanan ya, klik kanan rename. Kita kasih nama, misalnya namanya di sini tadi motivasi. Kita klik motivasi atau motivation ya. Motivation, kita klik OK, dia akan muncul. Ini adalah variabel motivasi. Kemudian variabel kedua kita katakanlah klik kanan rename komitmen. Kita klik komitmen. Ketik komitmen. Seperti itu. Nah, klik OK. Dia akan muncul variabel komitmen kita. Kemudian variabel yang ketiga kita katakanlah dia itu performan. Ya. Performan itu kinerja. Dia akan muncul seperti ini. Silakan diatur tata letaknya. Ya. Nah, setelah ini terbentuk, kita coba memanggil. Nah, memanggil yang namanya tabulasi SPS tadi yang kita simpan dalam bentuk CSF. Di tes ini bisa langsung diklik kanan. Lihat di sini ada input data file. Ya, input data file. You klik input data file di mana kita menyimpannya tadi. Saya menyimpan di desktop, kemudian di Ngopas. Di sini ada tabulasi data yang biasanya kapasitasnya kecil. Ya, itulah yang bentuk CSF. Kita klik, kemudian kita open. Ya, di sini ada tabulasi data PLS. Oke, kita kasih nama seperti itu. Nah, perhatikan di sini. Kalau datanya berwarna yang seperti ini, tidak berwarna merah, artinya datanya terbaca. Ya, datanya terbaca. Nah, kita coba memindahkan. Nah, ini indikatornya muncul nih. Indikatornya semua akan muncul di sini. Ya, kita kembali klik double klik di sini, kita akan kembali ke model. Nah, ini variabel motivasi. Kita lihat motivasi. Motivasi itu ada berapa item? 1, ini bisa di blok, 2, 3, 4, 5, ada 6 ya. Nah, motivasi ada 6, belum kita tarik ke gambar. Dia akan berbentuk seperti ini. Ya. Oke. Nah, saya coba tarik di sini sedikit. Nah, dia akan bentuk seperti ini. Nah, bisa dengan cara satu. Kemudian variabel komen bisa kita klik, kita tarik satu. Gitu. Klik, tarik satu, bisa. Tapi kan kalau kita ingin cepat, ya udah kita blok. Komitmennya itu ada berapa? Ada 7, ya udah kita blok. Blok, kita tarik. Semua. Seperti itu. Ya. Kemudian variabel kinerja. Kinerja itu ada berapa? Di sini ada kurang lebih 11, tapi kita ambil sampel aja 7 ya. Kita tarik ke kolom kinerja. Tuh. Ini gambarnya masih berantakan. Oke, kita coba membuat tata letak dari gambarnya. Oke, ini bisa kita klik kanan. Pilih di sini kita mau di bagian mana. Oke, bagian atas kita akan align indikator top di atas akan bentuk seperti ini. Kalau ini kita mau di bawah, silakan kita line di bawah. Sehingga akan terbentuk gambarnya seperti ini. Ya. Nah, ini masih bisa kita tata letak, kita atur lagi yang mana kita merasa nyaman, ya enak juga buat kita seperti itu. Nah, ini masih satu ya, kita belum masuk pada konteks variabel misalnya harus apa tuh menggunakan variabel moderating atau dan lain sebagainya. Nah, kalau ini sudah selesai, ini bisa disimpan gambarnya. Nah, ini baru kita membuat desain atau menggambar saja. Ya, dan kita oke, mendesain atau membuat gambar saja. Kita dapat menghilangkan grade-nya sehingga seperti ini. Nah, ini secara sederhana kita menggambarnya. Jadi kalau berapa banyak variabel ya silahkan dihubungkan. Nah, dari sini kita dapat melihat bagaimana pengaruh motivasi terhadap komitmen, bagaimana pengaruh motivasi terhadap kinerja, kemudian bagaimana pengaruh komitmen terhadap kinerja, seperti itu. Ya, komitmen terhadap performance. Semuanya berbasis varian. Ya, satu-satu. Kalau bahas dalam aspeknya itu namanya parsial dia. Motivation terhadap komitmen, motivation terhadap performance, kinerja apa komitmen terhadap performance.
Jadi ada 3 hipotesis, 3 rumusan masalah, 3 tujuan dalam konteks gambar ini. Kalau variabelnya banyak ya silakan ditambah lagi. Misalnya kita mau menambah satu variabel lagi, apa? Silakan. Ini contoh sederhananya saja. Nah, ketika hal ini sudah ada, artinya kita sudah siap untuk memulainya. Nah, bagaimana cara menyimpan gambar? Cara menyimpan gambar ini itu dapat diklik di file di sini. Ada file di sini, ada save ya, ada save as image, save as image to clipboard. Silakan diklik. Dia akan tersimpan. Saya contoh, kita image file kita simpan, dia akan muncul seperti ini. Silakan disimpan di file yang kita tuh akan file kita simpan. Misalnya saya menyimpannya di file ini, misalnya saya tulis ini gambar satu, kemudian kita simpan. Dia akan tersimpan ke file yang tadi, ya. Jadi dia akan tersimpan nih gambarnya. Muncul ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita coba bagaimana melihat validitasnya. Validitas dalam konteks Smart PLS. Ini adalah item kuesioner yang kita buat. Untuk komitmen itu ada 7 item, 7 pernyataan kuesioner. Motivasi ada 6 pernyataan kuesioner, dan sementara performan kinerja ada 7 pernyataan kuesioner. Nah, masing-masing nilai itu akan muncul di sini dia. Oke ya, dia akan ada di sini. Menyatakan valid apa tidak itu ada di sini. Di sini akan muncul dia. Nah, kita perhatikan. Oke, di sini ada calculate. Di atas bagian atas tuh calculate, klik calculate. Di sini ada PLS algorithm. Nah, ini untuk menentukan validitas. Nah, kita coba klik ya, kita klik. Oke. Kita klik, dia akan muncul seperti ini ya. Saya turunkan lagi nih. Muncul seperti ini. Di sini ada start calculation ya. Muncul Pak Dery. Ya, klik start calculation ya. Ketika kita klik start calculation, dia akan running. Oke, running seperti ini. Kita coba klik yang di atas ini, ada tes gambar tadi itu. Kita klik, dia akan muncul seperti ini. Ya, akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah untuk menentukan validitasnya. Ya. Nah, ada beberapa ketentuan dalam validitas Smart PLS itu, item ini. Ya. Nah, ini dapat ditentukan dengan angka misalnya 0,5, 0,6 itu sudah cukup gitu. Tapi ada juga ya standarnya itu 7 bawaannya. Kalau misalnya kita gunakan 0,5 berarti ini tidak valid. Oke. Item 0,125 ini tidak valid. Kemudian yang lainnya itu valid. Kalau kita menggunakan standar 0,6 ini tidak valid. Oke ya. Nah, ini bagian contoh untuk menentukan validitasnya. Nanti ini saya coba copy ya. Saya copy, saya pindahkan gambar ini supaya nanti akan lebih mudah. Saya ekspor ke image. Image itu saya buka di tadi aja. Sudah terbuka filenya. Oke. Nah, supaya nanti mudah untuk menjelaskannya atau membagi-bagikannya. Oke. Pakai papan tulis belum? Ya. Ya. Nah, hasil tadi itu gambar sudah saya coba pindahkan, kita coba lihat ya. Saya coba lihat, saya share yang sudah saya pindahkan ke dalam bentuk Word. Word. Oke. Nah, ya. Nah, ini saya coba sangkan mau menentukan pakai pen ini. Jalan tak pennya nih. Ya. Oke, sudah. Nah, validitasnya itu ada di sini. Ya. Nah, ini adalah untuk menentukan validitasnya. Oke, angkanya mesti lebih dari, amannya itu lebih besar dari 0,7. Ya, harus lebih besar dari 0,5 atau 0,6, amannya itu 0,7. Jadi yang berada di bawah itu dikategorikan tidak valid. Ya, ini untuk menentukan validitas. Begitu juga dengan yang variabel item dari kinerja. Validitasnya itu dapat dilihat dari sini. Ya. Nah, untuk item komitmen juga validitasnya itu dapat dilihat dari sini.
ya. Nah, seperti itu. Nah, yang tidak valid itu tidak dapat diikutsertakan pada proses berikutnya. Ini kan tahap pertama. Kalau misalnya tidak valid, katakan form 1 ini perlu dihapus nantinya. Ya. Nah, ada beberapa validitas, set materi yang berkaitan dengan validitas ya. Dalam menentukannya, tapi nanti ini akan saya coba buka lagi. Kita buka kembali nanti. Saya share, di sini ada ketentuan, contoh ya, contoh uji. Ini. Sudah muncul ya? Share-nya, oke, sudah muncul ya. Nah, di sini ada yang namanya uji model. Nah, uji model indikator itu yang kita kenal dengan outer model atau uji indikator. Kalau inner model nanti akan bicara tentang hipotesisnya, ya dan lain sebagainya. Di sini ada beberapa ukuran kriterianya. Nah, ini menurut Yono, sementara Krombat alfanya itu menurut Yogianto. Ya, kalau 0,7 sampai 8 itu tinggi Krombat alfanya, kemudian 0,5 sampai 6 cukup, dan lebih kecil dari 5 itu rendah. Nah, perhatikan di sini. Indikator itu ada satu, dua, tiga, bahkan empat kriteria. Yang pertama, convergent validity. Nah, itu nilai loading faktornya itu 0,5 sampai 0,6. Ya, itu sudah dianggap cukup. Nanti amannya saya bilang tadi 7. Kemudian ada istilah diskriminan validity. Ya, diskriminan validity, nilai korelasi cross loadingnya. Nah, kita lihat nanti yang mana yang namanya loading faktor dan juga cross loading. Ya, nanti kita coba lihat nanti di Smart PLS-nya. Kemudian yang paling substantif itu adalah nilai AP-nya. Nilai AP itu harus di atas 0,5. Kalau dia di bawah masih belum reliable ya, tidak valid ya. Kemudian ada composite reliability, termasuk Crombat. Jadi ada satu item, dua, tiga, empat, bahkan lima dengan Crombat alpha. Nah, ini yang perlu kita ingat. Ya, composite reliability yang baik itu apabila memiliki lebih dari 0,7. Nah, kita kembali ke Smart PLS untuk melihat yang tadi, loading faktor yang mana, cross loading yang mana, yang kita coba lihat. Saya kembali ke Smart PLS-nya. Ya. Nah, ini Smart PLS-nya. Ya. Nah, Smart PLS, kemudian kita mau, oke, sudah muncul ya. Nah, kemudian kita mau lihat nih hasilnya. Nah, sebenarnya hasil dari algoritma ini, di sini sudah menunjukkan hasil yang tadi, pengaruh. Contoh, pengaruh motivasi terhadap komitmen itu sebesar ini. Ini ada besar pengaruhnya. Ya, 0,8. Di sini komitmen terhadap kinerja bahkan negatif. Motivasi terhadap kinerja 0,43. Ya. Nah, kita lihat yang validity tadi, konteks validitas tadi. Ya, kita kembali ke PLS algorithm. Perhatikan muncul ya, PLS algorithm ya. Nah, di bagian bawah, kalau teman perhatikan di bagian bawah itu, ini ada bagiannya. Saya pindahkan dulu. Ada bagiannya di bawah ini, yaitu yang ada outer loading, ya. Semuanya ada di sini. Oke. Nah, kita klik nih, outer loadingnya, misalnya. Nah, seperti ini. Nah, lihat di sini. Kenapa komitmen ini dapat? Nah, dia menggunakan standar 7 nih. Yang di bawah 7 semuanya merah. Artinya tidak valid. Ini untuk Smart PLS 3 ya. Yang valid itu yang berwarna ini saja. Contoh item item komitmen itu yang valid komitmen 2, komitmen 3, komitmen 6, komitmen 7. Motivasi semuanya valid. Kemudian untuk kinerja performan 6 dan performan 7 yang tidak valid. Nah, ini hasil validitasnya. Ya. Kemudian kita lihat outer wedge-nya. Kita lihat outer wedge-nya. Nah, outer wedge ini sebenarnya menentukan bagian-bagian mereka masing-masing. Ya. Nah, biasanya seperti ini bentuknya, tapi jarang kita pakai. Ya. Nah, kita lihat yang validitas tadi. Lihat di sini ada construct, reliability, dan validity. Anda perhatikan di sini, kita perhatikan di sini. Nah, ini ada Crombat, alpha. Lihat itu. 6 dia tidak masuk. 7 dia warna yang di warna merah ini valid nih. Nah, ya. Kemudian ada row, kita tak gunakan row juga. Kita pakai composite, reliability-nya udah oke. Nah, tadi yang satu yang saya bilang yang berkaitan dengan
AP. AP ini cukup apa ya? Cukup menantang ya AP ini. Ini mesti 0,5. Jadi Chrombat Alpha dengan ini lebih kurang sama. Tapi kalau kita gunakan standar Chrombat Alpha-nya 5 tadi ini sudah bisa dipakai gitu. Ya. Nah, di sini juga muncul beberapa hasil misalnya R square. Di sini ada kalau kita klik R square-nya sudah kelihatan di sini. Ya. Hasil R square-nya. Ya. Nah, semuanya itu sudah muncul di sini. Nah, ini sekilas yang berkaitan dengan eh, validitas ya. Validitas item tadi, kemudian juga validitas untuk reliabilitas masing-masing variabel. Nah, ini bisa juga dapat kita panggil, pindahkan ke format, Excel format, boleh. Nah, ini dia akan berbentuk Excel. Misal kita ekspor ke Excel, nanti dia akan kita simpan ke file yang kita apa di folder yang kita inginkan seperti itu. Nah, ini yang berkaitan dengan validitas, ya. Nah, mungkin tuh hari ini kita cuma dapat share sekadar apa tuh eh, validitas dan reliabilitas dan juga menggambar saja. Next, ada waktu, barangkali kita dapat coba simulasi yang lainnya. Ya, nah kita coba tambah satu variabel misalnya. Nah, kalau mau tambah satu variabel yang lain silahkan. Misalnya nih, kita tambah di sini satu variabelnya, ya silahkan. Ya, kita buat nama variabelnya misalnya seperti itu. Nah, kemudian kita contoh ambil dari di sini, bisa dari performance, tapi dikasih nama variabelnya. Ya silakan saja, ya. Ini namanya juga kita sambil apanya itu simulasi sambil kita belajar. Nah, kemudian kita running lagi. Ini katakan kita beri nama CSX misalnya, seperti itu. Nama variabelnya. Nah, dia akan berbentuk seperti ini. Silakan didesain sedemikian rupa. Nah, kalau mau kasih warna ya silakan. Di sini juga ada warna ya. Tapi warna ini ya warna tidak terlalu inilah. Artinya apa ya? Untuk memperindah atau mempercantik saja ya. Tapi nanti tinggal silakan disesuaikan. Paling tidak sudah tampak sederhana. Artinya misalnya tadi kita mau melihat validitasnya kalau kita gunakan standar 7 ya. Yang amannya karena bawaannya standar 7, ya kita bisa menggunakan standar 7. Calculate, kemudian kita start, dia akan muncul, kita panggil, kita lihat lagi gambarnya, lihat dari gambarnya saja di sini. Oh, di sini di atas 7 semua, berarti ini valid. Oh, ini yang tidak valid. Kita buat catatan, karena ini akan kita hapus nantinya. Ini juga tidak valid, juga akan kita hapus. Ini juga tidak valid, juga akan kita hapus. Yang ini tidak valid, kita gunakan standar 7 ya. Kemudian ini tidak valid, ini tidak valid, yang lain valid. Setelah kita hapus nanti, contoh kita hapus yang tidak valid, saya contoh satu ya. Kita hapus yang ini, contoh yang atas dulu ya. Tapi semuanya harus bersamaan. Atas berarti kom 1 dengan kom 5. Kita hapus kom 5. Kita akan melakukan running kembali. Ya, running tahap kedua namanya. Tadi tahap pertama masih ada yang tak valid. Kita running tahap kedua. Ini kita running tahap kedua, kita lihat. Oh, semuanya sudah valid. Karena ini akan kita pakai nantinya. Ya, tapi yang lain ini tadi sudah kita hapus semua. Kita pakai. Hasil ini berarti dia sampai pada proses 2 tahap saja. Ya, kita dapat melihat dari sini. Sudah dapat melihat gambaran pengaruh awal lah kira-kira sederhananya seperti apa. Seperti itu ya. Nah, nanti next kedua kita coba masih ada waktu akan sharing yang berkaitan dengan inner model. Nah, ini yang berkaitan dengan apa namanya itu outer model. Nah, mungkin sedikit tambahan ya. Sedikit tambahan ini saya apa dulu variabel yang satu ini. Nah, mungkin ada keperluan teman-teman. Misalnya saya mau menggunakan variabel yang ada moderatingnya itu macam mana. Nah, ini bisa diklik nih. Contoh komitmen ini sebagai variabel moderating ya, tapi untuk Smart PS3. Kalau 4 itu dia automatically biasanya. Nah, klik di sini, klik kanan. Nah, di kanan ini ada namanya Add Moderating Effect. Ya, kalau kita klik Add Moderating Effect, di bagian kanan itu ada. Ini adalah dependent variabelnya, variabel terikatnya itu kinerja kita. Sekarang variabel yang menjadi variabel moderating kita apa? Tadi komitmen. Kita pilih di sini. Ini ada komitmen, klik. Karena komitmen sebagai variabel moderatingnya. Nah, independent variabel kita apa? Variabel bebas kita itu tadi adalah motivasi. Klik. Setelah kita klik OK. Dia akan muncul di sini ada tambahan namanya nih. Tuh, tambahan moderating effect-nya. Ya, nanti silahkan di running.
calculate seperti biasa, tapi semuanya sudah apa ya namanya sudah valid ya, datanya sudah valid. Ini silakan di double klik. Nah, seperti ini. Akan ada nanti moderating effect-nya akan muncul ya hasilnya. This mungkin agak sangat-sangat membantu ya. Nah, karena ini angka langsung muncul, ini bisa kalian saja nanti untuk next berikutnya hipotesis dan model itu akan lebih dipertajam ya. Nah, ini pengaruhnya. Nah, R square-nya ini nilai R square-nya. R square motivasi yang mempengaruhi komitmen. Ini R square motivasi komitmen yang mempengaruhi performa. Ini R square-nya. Nah, ini pengaruhnya. Nah, ini moderating effect-nya. Nah, bagian atas ini adalah bagian validitasnya. Valid apa tidaknya itu ditentukan dari sini. Oh, terus bagaimana Pak? Kalau kita ada variabel lain yang punya moderating juga di sini, itu tambah satu misalnya. Ya, silakan seperti yang kayak tadi ya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Misalnya, ini kita ada punya lagi variabelnya itu eh, ke mana nih? Ke sini misalnya gitu kan. Ada tambah lagi ya, silakan diklik ya. Diklik aja yang ke kanannya. Ada tambah add moderatingnya. Oke. Nah, jangan lupa menyimpan apa ya? Menyimpan hasil. Hasilnya tadi kalau dalam bentuk tabulasi, hasil yang kita running tadi itu bisa contoh kita running nih ya. Saya tak pakai moderating effect dulu ya. Jadi kita running, ini kita simpan, yang kita simpan tadi itu dalam bentuk Excel. Nah, di sini kan ada di atasnya export to Excel. Supaya nanti akan kita klik yang di bawah yang seperti ini aja untuk memudahkan kita. Kita perlu nilai R square-nya udah klik R square ini muncul. Ya, R square dari komitmen. Ya, ini R square dari performance. Oke. Nah, kita perlu data apa lagi? Model fit total, total effect atau per koefisien. Nah, ini kan sama di gambar tadi. Contoh, ini ya, eh, per koefisien. Ini sama dia. Motivasi terhadap komitmen kan 0,764. Kita lihat di gambarnya. 0,764. Ini juga. Cuma ini kan dalam bentuk, apa namanya? Dalam bentuk gambar ya. Tadi dalam bentuk tabel. Ya, lebih mudah kalau saya melihatnya itu dalam bentuk tabel, dalam bentuk gambar dulu. Bentuk gambar, kalau tabel itu kan hanya keperluannya nanti untuk men-setting pada bagian bab 4-nya saja. Oke, mungkin untuk hari ini cukup ini yang saya sharingkan. Barangkali kalau ada hal yang perlu ditanyakan, didiskusikan, silakan yang berkaitan dengan materi kita pada kesempatan hari ini, yaitu validitas dan reliabilitas dengan penggunaan SPS, kemudian bagaimana kita membuat tabulasi data untuk keperluan Smart PLS, berkenalan dengan software Smart PLS, kemudian kita melakukan uji outlier outer model, validitas dan reliabilitas instrumen, item, dan beberapa hal yang kita sharingkan tadi. Ya, silakan. Next, kita masih punya waktu. Insya Allah kita akan berbagi sharing lagi. Dari saya cukup sampai di sini. Kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu beberapa menit untuk kita diskusi sharing ya sambil santai. Saya tunggu. Terima kasih. Silakan Silakan Bapak Bapak Ibu. Ibu. Ya, silakan. Moderating, Mbak Elis. Jadi intinya kita harus punya data dulu. Bisa diolah SPSS, bisa diolah PLS. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan? Ya, aplikasinya juga. Ya. Dan di laptop punya aplikasi SPSS dan PLS. Silakan yang mau ngobrol. Ngopas singkatan dari ngobrol apa tadi di link.
pada alat statistik. Perkara alat analisis statistik. Ya, ini penting ya, alat analisis statistik. Oke. Jadi yang tadi itu kalau penggunaan dengan Smart PLS kita itu runningnya cuma dua. Ya ada eh, karena kita masih ada waktu, tak apa saya runningnya. Nah, saya sharing lagi. Tadi validitas ya. Validitas saya sharing nih. Karena mungkin kan waktu masih ada. Nah, validitas kita sudah oke. Oke ya, kita sudah dapat lah Pak validitas. Nah, pada kalkulasi di atas ini kan ada dua. PLS algorithm, ini untuk validitas reliabilitas untuk outer modelnya. Kemudian ada bootstrapping. Nah, bootstrapping inilah untuk mengukur hipotesisnya. Berpengaruhnya signifikan apa tidak itu dari sini. Nah, ini kalau kita klik, kemudian kita start calculation, nah, hasilnya itu akan muncul. Ya, kalau di sini sudah muncul nih P-nya, ya. Nah, di sini ada T statistiknya, di sini P-nya, value-nya. Biasanya yang merah-merah ini dia tidak signifikan. Nah, ini dapat kita lihat di gambarnya juga, ya. Nah, ini Anda perhatikan ya. Komitmen terhadap performa merah, tidak signifikan dia. Motivasi terhadap komitmen signifikan dia, ya. Motivation terhadap performa tidak signifikan dia. Oke ya. Nah, kalau pet coefficient-nya di bawah ini bisa diklik nih ada pet coefficient, ya. Ini sama hasilnya seperti itu. Nah, ada total juga seperti ini, ya. Besaran pengaruhnya juga nanti akan ada. Nah, kita lihat di gambar, ya. Ini gambar. Nah, ini sama hasilnya, ya. Nah, di sini. Nah, biasanya kalau apa secara umum ada yang berdasarkan teori ya, tapi kita kembali kepada tes statistiknya yang ini, itu ada lebih besar dari T-tabelnya. Ya, kita harus lihat T-tabelnya berapa. Nah, kalau di sini kita lihat 9,6. Nah, ada juga teori standarnya itu 1,97 atau 96, berarti ini dia signifikan. Yang di bawah 1,9 lebih itu tidak signifikan. Ini kan di bawah 1. Tidak signifikan dua ini. Ya. Nah, kalau mau menggunakan dengan T-tabel berbandingan dengan T statistik ini ya silahkan. Jadi kita langsung dapat baca nih, oh ternyata penelitian kita ini satu saja motivasi dari komitmen saja yang signifikan, yang lain tidak. Nah, untuk lebih mudahnya lagi itu kita kembali ke tadi gambar. Ini ada bootstrapping, kita klik. Nah, kita lihat ya. Kita lihat. Kita lihat tadi pada bagian bootstrappingnya ya. Nah, ini dapatnya ini. Nah, ini kan sudah kelihatan kita. Ya. Motivasi komitmen signifikan. Dia dari nilai P value-nya. Ya. Nah, P value ini kan harus lebih kecil dari 0,05 biasanya. Ya, bawaannya. Ini lebih besar dari 0,05. Ya. Nah, dia harus lebih kecil. Ya. Tapi bawaannya biasanya seperti itu. Nah, ini juga agak-agak dekat-dekat 0,5. Yang paling mudah, ya lihat dari tes statistiknya. Itu satu. Kalau tidak lihat dari angka ini saja yang kita ambil, ini sudah ada tanda merahnya. Yang signifikan itu yang berwarna seperti ini, yang lainnya tidak, ya sudah. Kita dapat menjelaskan ya yang berkaitan dengan pengaruh mereka masing-masing antar variabel. Ya. Nah, karena kita tadi kemungkinan masih ada punya waktu gitu. Ya. Nah, kita dapat melihat dari sini. Nah, kalau tadi jadi dalam eksperimen cuma ada dua. Kita running PLS algorithm satu untuk uji outer modelnya, kemudian untuk uji inner modelnya dengan bootstrapping. Cuma dua itu saja. Kita running yang ini, sudah kita merunning yang ini, kita sudah tahu palitnya, kita sudah tahu pengaruhnya, tapi kita tidak tahu pengaruhnya signifikan apa tidak, ya kita running lagi dengan bootstrapping. Kalau semuanya sudah oke palit ya, dan reliable, memenuhi syarat kriteria yang tadi. Nah, oke, ini pengaruhnya 0,7, 0,3 misalnya. Oke, ini R square-nya. Kita lihat.
pengaruhnya sebesar ini signifikan apa tidak? Ini signifikan apa tidak? Ya, langsung ke Bootstrap. Bootstrap kita dapat lihat nanti, klik OK. Nah, kita lihat dari Bootstrap-nya, oh ternyata pengaruh komitmen terhadap kinerja tidak signifikan. Yang signifikan cuma satu, motivasi secara komitmen. Yang lainnya tidak signifikan. Dengan hasil ini ya kita menjelaskan seperti itu. Ya, dalam kajian ini misalnya hasil hasil penelitian ini menunjukkan teman dalam penelitian ini menunjukkan motivasi terhadap komitmen signifikan, sementara variabel lain tidak signifikan, yaitu komitmen terhadap permohonan dan motivasi terhadap permohonan tidak signifikan seperti itu. Angka-angkanya ya silakan disusulkan di bagian bab 4-nya. Oke ya, mungkin itu saja. Silakan kalau ada hal-hal yang perlu apa ya, ditanyakan atau didiskusikan, jangan lupa nanti eh, mengisi absensinya. Ini saya share lagi absensinya di itu ada ya di chat room itu ada absensinya. Silakan untuk mengisi absensi kehadirannya sharing kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke forum. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanggapi. Mahasiswa kita ada Pak Faizal Idris, ada Pak Ade ini ya. Ade siapa ini? Terus ada Ibu Mer. Ibu Merlin ini nampaknya. Siapa nih yang Ade dan Mer? Kemudian ada Pak Nasruji, Bu Rina, dan Pak Riki. Selain Smart PLS, kita juga punya ini ya, Amos. Mana lebih praktis? Ya, nanti Amos itu kan dia berbasis Koparian dia. Sama dengan SPSS. Nah, saya coba kemarin sama Pak Riki ya, kita sempat melihat item dari Smart PLS 4. Nah, Smart PLS 4 itu dia punya bagian CB. CB itu covariant base. Artinya dia dapat mengolah data seperti SPSS dan juga seperti AMOS. Nah, ini kelebihan dari Smart PLS 4. Nah, cuma kita dapat melakukan itu pertama ya mesti yang berlisensi ya tentunya. Ya yang free dia tidak tombolnya tidak aktif semua. Nah, alhamdulillah saya sudah coba eh, ambil untuk sampel kita mengisi waktu kita nantinya yang berkaitan dengan Smart PLS 4. Nah, kalau Smart PLS 3 tadi itu memang sudah lama awal munculnya Smart PLS memang saya sudah punya untuk 7 akun. Hanya saja di Smart PLS 3 itu masih terbatas pada basis varian dia. Jadi uji bersama yang panah dua itu, gambar panah dua itu tidak dapat dilakukan seperti yang ada pada eh, apa namanya tuh pada Amos. Nah, perbedaan antara Amos dengan Smart PLS nanti ada materi akan saya coba share nanti ya, ada materinya. Salah satunya adalah yang berkaitan dengan data. Ya, kalau datanya kecil, Amos sensitif dia untuk diolah. Datanya mesti besar, seperti itu. Kemudian mesti normal, seperti itu. Nah, sama juga halnya dengan SPSS. Cuma SPSS juga datanya boleh besar, tapi juga tak bisa kecil dia. Hanya kemudian dia mensyaratkan normalitas data, data mesti normal. Lain halnya dengan Smart PLS. Jadi kalau dari segi langkah ya treatment banyak uji yang dilakukan dalam Smart PLS misalnya di SPS misal uji validitas, uji deskriptif, uji normalitas, uji linearitas, multikolinearitas, terus uji heterodaksitas, uji regresi, uji korelasi, banyak hal ya. Nah, di Smart PLS dua tadi saja, algoritma sama bootstrapping. Dia melakukan uji outer model sama inner model saja. Nah,
Kalau di Amos juga sama seperti itu. Ada uji normalitasnya, ada uji regresinya, indirect dan directnya, dan lain sebagainya. Nah, coba nanti kita boleh kalau untuk nambah pengetahuan kita tentang beberapa alat, karena ini memang momen kita, ya kita luangkan masa saja waktu untuk apa penggunaannya. Nah, kalau untuk Smart PLS 3 itu sama dia dengan Smart PLS 2 yang free. Nanti bisa disimulasikan belajar di Smart PLS 2 yang free, nanti saya kasih juga linknya, itu bisa. Nah, kalau mau masuk pada CB SEM, covariant base, berbasis covariant seperti Amos dan juga seperti Lisrael dan juga nanti seperti apa tuh, eh, SPSS nanti dapat melihat apa sharing sharing kita akan sharing nanti. Sudah diatur sama Pak Riki itu sharing kita tanggal berapa itu ya, sama Pak Riki itu tentang SPS 3 dan SPS 4. Ya, siapa tahu nanti berkenan udah mulai familiar dan merasa nyaman penggunaan Smart PLS, ya silahkan untuk mencari mendapatkan lisensinya atau bagaimana nanti bisa kita aturkan seperti itu. Mungkin itu saja membuat perbandingan. Nanti ada waktu kita boleh kita sharingkan dengan apa Amos. Karena Amos itu dia punya langkah-langkah tertentu. Ya, misalnya kita melakukan CFA. CFA itu adalah confirmatory factor analysis. Confirmatory factor analysis itu sama dengan uji validitasnya. Kita mengkonfirmasi apakah masing-masing item kita itu valid apa tidak. Makanya confirmatory factor analysis. Itu berkaitan dengan Amos, namanya CFA. Nah, CFA ini sebenarnya sebelum munculnya konfirmatory, itu teorinya itu harus lebih kuat. Itu di Amos. Sudah baku dia. Nah, di Smart PLS tidak. Smart PLS ini adalah untuk teori yang lemah. Seperti itu. Yang tidak kuat. Nah, sebenarnya untuk CFA itu kenapa dia harus kuat? Sebelum CFA itu ada namanya EPA. EPA itu adalah bukan EPA si yang rambut panjang itu ya. Tapi EPA ini exploratory factor analysis. Ya, exploratory factor analysis itu sebelum di CFA sebenarnya. Jadi item itu sudah dikonfirmasi di apa di explore dulu, benar tidak dia bagian dari variabel yang bersangkutan. Nah, uji itu ada pada SPSS sebenarnya. Nah, dari uji EPA setelah dapat item itu memang untuk variabel yang bersangkutan, baru dilakukan uji tahap 2 yang namanya konfirmatori. Mengkonfirmasi, menguatkan bahwa memang item-item indikator itu memang bagian daripada variabel yang bersangkutan. Setelah itu baru dapat dilakukan uji-uji yang berikutnya. Itu tahapnya. Kalau memang item indikatornya memang secara teori sudah kuat, itu dapat dilakukan langsung pada uji konfirmatory faktor analisis yang kita kenal dengan CFA dalam AMOS seperti itu. Ya, nah itu sedikit sharing saja. Ya, kita kembalikan ke forum silakan. Kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan silakan. Silakan diisikan absensinya. Kalau tidak ada, mungkin oke. Ya, Pak Nasruji mungkin ada mau ditanyakan. Pak Nasruji biasanya pakai alat analisis apa nih? SPSS atau apa? Bu Mer dan Pak Ade ini siapa ya? Oh, Bu Mary ini Meriam. Belum ada ya. Oh, Meria. Oke, ya tak apa-apa, isi waktu sambil belajar. Karena nanti akan ada kaitannya dengan, ya kalau memang Meriam. publikasi karya ilmiah ya, ya itulah jauh lebih sederhana, sudah dapat gambaran hasil untuk membuat abstraknya kalau kita menggunakan Smart PLS tadi. Itu lebih sederhana seperti itu. Wah, Bu Meriam baru daftar Galileo sudah belajar alat analisis. Wah, ini juara ini nanti Bu Meriam ya. Oke, baik. Kalau tidak ada
yang perlu ditambahkan lagi atau ditanyakan? Dari saya mungkin cukup sampai di sini. Terkurang saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk pada sesi sharing hari ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.